Oke, kali ini diperlihatkan dua orang sedang menghadap Lusu. Dari 1 jam kemudian, wawasan saudara Lu luar biasa, dan 3 hari kemudian pada siang hari, seminar yang lebih besar tentang Wang Wei akan diadakan lagi di sini. Saudara Lu, Anda harus datang dan melihatnya. Pasti untuk datang tepat waktu lain kali. Setiap hari, wah setiap hari. Omong kosong semacam ini dapat menghasilkan banyak uang dalam seminar. Ah, salah. Kelihatannya Lusu memikirkan ide baru untuk mendapatkan uang. Bagaimanapun, Raja para Dewa Tua adalah seorang copywriter. Jika saya merusak ciptanya, itu akan dianggap sebagai balas dendam bagi para sastrawan dan pelacur. Apa yang ada untuk mengobrol dengan mereka? Ucap Xiao Yu yang ditemani Bishop Kardinal. Lantas mereka mengobrol. Di situ kelihatannya Lusu mempunyai ide cemerlang. Lantas ia membayangkan jika idenya itu diterapkan dan ia mendapatkan uang yang banyak. Lantas kemudian dia kaget saat hendak memakan mie. Tiba-tiba dagingnya tidak ada. Mana dagingku? Mana ini? Lantas pelayan datang dan bertanya, "Kenapa tuan? Ini daging sapi atau mie aja? Kok nggak ada daging sapinya?" Tuan, mungkin ini diambil oleh gadis itu." Oh, hampir saja aku berpikir yang tidak-tidak. Tadinya saya tidak mau menuduh, tapi itu ya. Kemudian pelayan itu lari, mendatangi seseorang. Ternyata seseorang itu adalah tentara. Tentara itu kelihatannya mengambil upeti dari para pelayan yang ada di situ. Haha, tidak mas, tentu hanya tidak tahu untuk pembayaran kali ini. Mana untuk pembayarannya kali ini? Terlihat mereka mengambil barang yang dibawa petugas, dan petugas pun memberikannya secara cuma-cuma. Disebabkan karena mereka tidak mau membayar dan mereka memberikan helmnya kepada mereka. Lantas prajurit-prajurit itu mengancam bahwa dia tidak akan membayar dan tidak punya uang untuk membayarnya. Tidak berselang lama kemudian mereka pergi dan meninggalkan helmnya di situ. Kemudian Lusu datang dan menanyakan sesuatu kepada mereka. Apakah helm ini ditinggalkan mereka? Iya, ini helmnya ditinggal, tapi kita harus mengembalikannya. Kalau tidak, itu bahaya sekali. Itu bisa mengancam nyawa kita. Wah, kemudian Lusu memikirkan sesuatu. Ya, ini semua tentang rutinitas, dan tentara Wu Wei sama seperti bandit Wang. Tampaknya jika saya mulai menipu mereka, tidak perlu memiliki beban psikologis. Ya, itu pikirannya Lusu untuk menipu balik mereka atau menindas mereka. Kemudian pelayan itu curhat kepada Lusu tentang beberapa hal bandit dan tentara Wu Wei. Kemudian Lusu menawarkan sesuatu karena ia akan menjual sabun. Sabun itu harusnya dipasarkan di pasar ini, dan ia ingin pelayan ini membantunya untuk menjualkan sabun tersebut.
Apakah itu terima kasih telah memberitahu saya, Xiaoyu, mari kita pergi dan melihatnya nanti. Saya ingin mengobrol baik dengan pemilik karavan tentang visi wirausaha saya. Ucap Lusu kepada Xiaoyu yang bersemangat untuk menjual sabun. Adik kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi. Saya mendengar bahwa pemilik karavan adalah pemilik budak wanita. Dan juga banyak cara untuk bermain. Penampilan Anda hilang dan saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Lusu, atau kau tidak boleh pergi, mari kita ambil pendekatan yang berbeda. Jadi apa yang terjadi dengan Luzu? Mengapa saya merasa bahwa Luzu dalam bahaya kehilangan nyawanya saat ini? Kemudian diperlihatkan ada bandit-bandit yang berlarian. Lari semuanya, lari. Ini mereka di sini. Tangkap. Bukan, apakah orang-orang itu datang hari ini juga? Kebetulan. Wah, ternyata sang pelayan ketakutan. Orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Ternyata bandit itu datang ke toko ya. Penjaga toko pun ketakutan karena mereka membawa sebilah pedang. Dan terlihat mereka seperti kelaparan dan kotor badannya. Ya, tunggu sebentar dan saya akan memanggil penjaga toko untuk keluar. Lusu pun terdiam. Kemudian penjaga toko dan pelayannya pun keluar memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka langsung mengambil barang-barang yang dibawakan oleh pemilik toko dan pelayan itu. Lantas kemudian mereka mau bertarung ternyata. Wah, ada perisai pelindung. Wush. Wah, apa ini? Wah, mengapa saya tidak bisa memindahkan saya tiba-tiba? Oh, kelihatannya Lusu mengambil uangnya. Dan Lusu pun menghitung kegirangan karena banyak uang di tangannya. Bush. Oh, ternyata Bishop yang melakukan hal itu. Mereka pun tidak bisa bergerak. Bush. Bishop pun lagi menghajar mereka. Dan ada pasir Anthony kelihatannya. Mereka dikubur oleh Xiaoyu. Wah, pelayan dan penjaga toko ketakutan. Siapa orang ini? Tidak. Ya, tidak ada yang menjadi barusan. Kamu tahu apa? Lusuk pun pergi bersama Xiaoyu dan Bishop. Apa? Tidak jadi, kami tidak melihat apa-apa. Ucap dagang itu. Ngomong-ngomong, bagaimana para bandit ini masuki kota? Bukankah ada penjaga yang menjaga kota? Nilai emosi negatif pun keluar dari mereka plus 666. Oke, lanjut. Mereka pun ketakutan kelihatannya dan menangis karena banyak hartanya yang diambil. Lantas Lusu pun berpikir bagaimana caranya ini untuk menghentikan hal-hal jahat ya. Nah, kemudian sang penjaga toko pun berterima kasih karena telah membantunya untuk mengusir bandit-bandit. Namun, Lusu pun mencoba untuk mengeluarkan emosi negatif orang-orang yang ada di situ. Ternyata nasib baik. Bolehkah saya bertanya di mana desa Kinglong? Hanya di pegunungan utara kota. Ini baik. 2 catatan dewa ini digunakan sebagai uang makan. Xiaoyu, ayo pergi dan jadilah Raja Agung.
ucap Lusu bersemangat. Dan membawa uang katanya. Oh ya. Kemudian mereka pun beranjak pergi dan meninggalkan sesuatu di sana. Cerita pun berakhir.